Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Megawati, mahasiswa Tadris Fisika UIN Antasari Banjarmasin. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal lahirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya tentang ruang lingkup fisika. Itu ada fisika dan perannya dalam kehidupan sehari-hari dan bagi kehidupan manusia. Hakikat fisika ada 3. Yang pertama, fisika sebagai ilmu. Yang kedua, cabang-cabang fisika. Yang ketiga, ruang lingkup fisika. Fisika sebagai ilmu memiliki 6 ciri. Yang pertama, mempunyai objek kajian berupa benda konkret, yaitu nyata. Kajian yang dilakukan berupa tingkah laku suatu objek, seperti kondisi seorang manusia yang sedang mendorong dan menarik suatu benda. Yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman atau melalui percobaan yang disengaja. Yang ketiga, sistematis, yaitu menggunakan langkah-langkah yang urut dan bersifat baku. Yang keempat, menggunakan cara berpikir logis dan konsisten, yaitu cara berpikir yang menggunakan logika, teratur, dan disiplin. Yang kelima, hasil kajiannya bersifat objektif, artinya selalu memihak kebenaran ilmiah. Yang keenam, hukum-hukum fisika yang dihasilkan dari berbagai percobaan berlaku umum, tetapi dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Contohnya, hukum Newton 1 hanya berlaku dalam kondisi benda tanpa gesekan. Cabang-cabang fisika itu ada banyak, tetapi yang di sini dijelaskan ada 10 saja. Untuk yang pertama itu mekanika, merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari tentang gerak. Mekanika ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kinematika dan dinamika. Yang kedua, fisika kuantum, yaitu cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Yang ketiga, mekanika fluida, yaitu cabang fisika yang mempelajari fluida yang dapat berupa cairan dan gas. Yang keempat, elektronika, yaitu ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokouple, dan semikonduktor. Yang kelima, elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari listrik statis. Yang keenam, elektrodinamika adalah ilmu yang mempelajari muatan listrik yang bergerak. Yang ketujuh, bioelektromagnetik adalah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena listrik, magnetik, dan elektromagnetik yang muncul pada jaringan makhluk hidup. Yang kedelapan, termodinamika, yaitu kajian tentang energi atau panas yang berpindah. Yang kesembilan, fisika inti adalah cabang fisika yang mengkaji atom atau bagian-bagian atom. Yang kesepuluh, fisika gelombang adalah cabang fisika yang mempelajari tentang gelombang. Ruang lingkup fisika ada 2. Yang pertama, ruang lingkup aktivitas makhluk hidup dan tak hidup.
yaitu meliputi tingkah laku dan aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup maupun tak hidup. Fokus yang diteliti berupa perhitungan besaran-besaran atau sesuatu yang dapat diukur yang terkait dengan aktivitas yang terjadi. Contohnya pengamatan terhadap jenis gerak dan nilai dari gerakan yang dilakukan oleh seekor rusa. Yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan tak hidup. Ruang lingkup ini mencakup kondisi fisik yang dapat dijangkau dengan besaran-besaran yang terkait dengan fisika. Contohnya kondisi fisik sebuah besi yang sedang dipanaskan. Peran fisika bagi kehidupan manusia. Yang pertama, pada bidang kedokteran dan kesehatan. Yang kedua, bidang pertanian. Yang ketiga, bidang transportasi. Yang keempat, bidang industri. Yang kelima, bidang komunikasi. Yang keenam, bidang energi. Jadi, penerapan fisika dalam kehidupan, terutama pada bidang kedokteran dan kesehatan. Yang pertama, penemuan sinar ronsen atau sinar X untuk mendeteksi patah tulang. Yang kedua, penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh manusia. Yang ketiga, penerapan konsep pemantulan cahaya dalam proses pembedahan. Yang keempat, penemuan peralatan gelombang radio untuk mendeteksi kondisi bayi di dalam perut. Yang kelima, penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah. Nah, untuk penerapan fisika dalam kehidupan pada bidang pertanian dan bidang transportasi. Nah, pada bidang pertanian, ditemukannya bibit unggul dari proses rekayasa genetika dan ditemukannya peralatan pertanian yang membantu kerja petani seperti mesin bajak sawah. Nah, pada bidang transportasi ditemukannya konsep tekanan di dalam ruang tertutup yang mengilhami terciptanya konsep mesin berbahan bakar minyak. Dan ditemukannya juga berbagai konsep gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. Kemudian ada juga pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Oke adik-adik, kita lanjutkan lagi ya penerapan fisika dalam kehidupan pada bidang industri. Yang pertama itu ditemukannya penemuan berbagai jenis mesin, baik diesel maupun bensin yang mempermudah proses produksi. Hal ini lebih dikenal sebagai revolusi industri. Yang kedua itu ditemukannya teknologi laser untuk membantu supervisi benda hasil industri. Contohnya penggunaan laser untuk mendeteksi keretakan. Yang ketiga, scanning ultrasonik untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. Yang keempat itu penggunaan sonar dalam industri kelautan. Yang kelima, penggunaan gelombang akustik untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Pada bidang komunikasi dan bidang energi. Pada bidang komunikasi itu adanya gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, fiber optik untuk jaringan internet, pengiriman data melalui satelit. Nah, untuk bidang energi itu generator sebagai penghasil energi listrik. Kemudian penggunaan radioaktif sebagai reaktor nuklir. Dan yang terakhir itu sel surya sebagai energi alternatif. Sekian penjelasan dari kakak, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya buat adik-adik belajar. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.